Musisi Biasa Podcast. Oke, ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast kali ini sama Mas HYP. HYP, HYP ya. HYP. Selamat datang Mas Yoga. Aku Terima manggil kasih. Yoga kan Iya. biyen, Pak RT, wah saya nontonin loh. Pak Oh RT, iya, seru terima kasih. banget ini. Gak, sebenarnya nama aslinya coba nama asli. Nama aslinya yang sesuai KTP itu Harli Yoga Pradana. Oh, makanya Iya, disingkat HYP. Ya itu sebenarnya itu di zaman aku SMP dulu aku Muskat SMP. jadi sebenarnya itu malah sebelum presidennya juga singkatan ya. itu SBY. Masih sebelum itu masih Pak Gus Dur dulu waktu itu. Ah. Era-era itu sering sering suruh nulis nama, cuma saya orang itu mager kalau suruh nulis. Ayo tulis singkat wae HYP gitu. Nah, terus habis itu kok sepertinya menarik, terus saya belajar bikin logo. Waktu itu kan di SMP saya itu lagi ada kelas desain gitu ya. Terus bikin logo apa? Oh, HYP, aku bikin logo dulu. Sampai ya aku pakai enggak sih, tapi ini udah logo yang kesekian. Yang waktu itu logonya tuh hanya tuh rada alay lah zaman terus ada senyumnya, ada gadingnya gitu. Ada sih kalau di kartu namaku yang pertama itu aku masih simpen itu ada logo pertama itu ada. Aku masih pakai sampai SMA lah gitu. Kita sekarang ngobrolin tentang band-bandan. Oke. Band-bandan yang profesional. Aku pernah punya namanya band Aspirasi. Aspirasi itu kebetulan orang-orang Kalimantan semua, orang-orang Berau semua kecuali aku gitu. Ketemu juga istilahnya di asrama Kalimantan Timur ya. Asrama Berau. Itu bikin band terus bikin lagu juga waktu itu gara-gara ada festival sih sebenarnya ya. Jadi kayak mereka juga anak festivalan dulunya, mereka yang kayak drummernya aja ininya rasanya kayak Mike Portnoy rasanya gitu. Jadi kayak masih kerasa sekali gitu. Iyalah. Tapi aku seneng ya, maksudnya Kalimantan kan iya. memang disiplin rock. Betul. Ya itu terus serius, terus kemudian kami istilahnya juga macam long trip ya Mas ya. Jadi 1 bulan di Balikpapan gitu. Kita main di kafenya gitu. Oh iya. Iya ya. Oh sempat long trip iya Mas. Tapi sekali itu aja aku pernah. Abis itu udah. Gimana gitu. di Balikpapan itu? Di Balikpapan. Aku lupa nama kafenya apa. Terus juga kita di Berau juga pernah di Berau. Itu berarti main top 40 musik top 40 gitu? Iya Mas. Iya itu pernah. Tapi itu kayak satu. BTW pulang-pulang jadi venderku itu loh Mas yang famous. Oh iya. Cuma akhirnya nggak berlanjut gitu. Aku fokus di komunitas terus project kan dulu ada pernah Yovia project. Yovia Trio Bass. Yoga Victor Aan dulu awalnya. Aan, ya. Terus Aannya jadi Pak Guru diganti sama Indra. Ya. Kita memang nyari yang pokoknya ada I-nya gitu, I atau A gitu. Oh Indra gitu. Indra Dharma Inta. Indra. Itu akhirnya itu istilahnya murid-murid Mas Dani murid Mas Dani yang kita berensemble gitu. Jadi trio Yovia Project itu, terus dia bisa masuk kompilasi Ngayog Jazz. Iya. Itu saya bilang itu serius juga karena apa ya? Itu banyak sekali proses dan kemudian ada karyanya gitu, dan itu lumayan berjalan 2-3 tahun ya. Di samping itu juga aku bikin project sama Dian Afrisandro Jay Afrisandro itu ada Mr. Dance and the Jazz Legacy ya saat itu. Itu sih ada Jay, ada Mas Bion, ada Harley Arbian, Harley trompet. Ya, di situ juga ada aku Bombon gitar. Awalnya tadinya Buncis terus jadi Andri gitu. Maksudnya awalnya tadinya Buncis terus begitu berprogres justru malah kita mau menamai itu Mr. Dan and the Jazz Legacy udah sama Andri gitu. Andri Kacamata. Andri Kacamata. Itu menelurkan karyanya ya cuma di kompilasi aja, bukan blues biasa itu di album kedua ya. Album pertama malah. Itu BBB. Terus
Habis itu paling proses-proses aja, proses-proses kayak gigs kayak acara komunitas diundang di mana gitu, kami mewakili komunitas gitu. Terus ada sih kalau Tian Mimi Quartet aku nggak bisa bilang itu serius karena itu kayak semacam study club gitu. Study club yang paling ya kalau kita tampilin di jam session. Terus sampailah ke aku bikin everyday gitu. Everyday itu yang istilahnya sampai sekarang ini saya band utamaku ya. Band utamaku itu everyday gitu. Sampai sekarang Mas. Itu everyday itu di Kurintis itu 2010-an. Aku mulai bilang aku sebagai musisi profesional itu 2010. Setelah lulus kuliah ya, lulus PN itu aku mau ngapain nih? Gue mau jadi musisi. Gitu. Akhirnya bikin band ya. Kenapa namanya everyday? Ya itu karena ya aku satu sisi itu kayak iri ya, teman-teman yang kan aku kuliah di informatika ya Mas. Pasti rata-rata jadi orang kantoran ya Mas. Mereka punya daily life ya kan, punya kerjaan sehari-hari yang mereka ngantor gitu. Musisi ki opo? Iya. Musisi ki opo? Randuwe kantor, opo serabutan lah segala macam. Tapi aku yakin bahwa menjadi musisi itu tuh bisa seperti orang ngantor loh gitu. Karena musisi itu mungkin kalau buat orang umum lihat kerjanya musisi itu adalah jobnya itu saat di panggung. No, padahal bukan itu ya. No, itu salah besar saudara-saudara. Itu cuma output kecil, salah satu outputnya ya. Kerjaan musisi itu latihan gitu, sama kayak atlet ya. Jadi kalau kita istilahnya kerjaan musisi itu ya cuma pas 2 jam perform itu salah gitu. Karena tanpa latihan kita nggak bisa main dengan performa yang bagus loh. Makanya aku saat cuti 2 tahun di kuliah UPN itu aku menerapkan 7 jam sehari gitu. Karena aku sadar betul bahwa oke, orang 8 jam ya. Itu 7 jam itu kan 8 jam sama 1 jam istirahat ya gitu. Jadi 8 jam sehari dengan istirahat 1 jam. Itu kayak kerja berarti ya. Aku menerapkan orang-orang yang full timer, kerja full time ya. Itu tapi aku latihan dengan aku practicing jurnal. Aku menggunakan jurnal yang aku buat sendiri, targeting aku sendiri, materi aku sendiri. Aku belajar juga buat kurikulum buat silabus buat aku sendiri gitu. Itu aku coba konsisten 7 jam sehari. 8 jam di include istirahat ya. Itu kerjaan musisi. Bocorannya 7 jam itu apa? 7 jam. Yang pertama, 2 jam pertama itu buat teman-teman umpamanya kan kalau kita 7 jam 8 jam. Tapi kan itu memang banyak sih orang yang bilang itu bahwa ya kalau kamu mau bisa ya kamu harus latihan terus dan itu minimal 8 jam sehari umpamanya kan kayak gitu. Iya. Nah, itu bocorannya schedulingnya apa itu? Kan itu selama 2 tahun cuti itu. Ya. Jadi yang pertama 2 jam pertama pasti aku pakai rudiment. Rudiment aja udah banyak banget. Rudiment itu pasti kromatis ya. Kromatis itu fingering ya kalau di gitu. Iya, fingering. Jadi fingering kan ada banyak banget, ada mulai dari kromatis. Itu pun aku selalu menerapkan harus dengan tempo lambat, selambat mungkin malah gitu. Argumennya adalah kita saat memainkan rudiment itu kita sedang menanamkan muscle memory. Ya. Istilahnya otot kita akan berkontraksi lebih lama saat kita bermain dengan tempo lambat. Artinya dia akan merekam kegiatan itu lebih lama daripada saat kita bermain dengan tempo cepat. Gitu. Oh, gunanya kalau lambat itu ya? Iya, gitu. Muscle memory. Muscle memory. Kita membentuk muscle memory. Jadi bisa kromatik aja tuh habis 1 jam loh Mas. Gitu. Habis itu pastinya tangan nada, gitu, tangan nada, terus chord tune atau arpeggio gitu. Itu baru diatonis, ya kan. Istilahnya aku mentarget misalnya diatonis itu aku habis hampir setahun Mas diatonis. Setelah itu maksudnya baru yang di luar diatonis misalnya pentatonik atau scale yang lain atau modes gitu. Iya, modes. Itu modes itu aja istilahnya di cutiku itu aku waktu itu sempat nggak sampai selesai itu belajar modes waktu itu gitu. Karena diatonik itu aku lama banget Mas untuk membentuk itu sampai jadi targetku itu kan adalah saat aku main aku udah gak mikir gitu kan, udah
udah otomatis. Nah itu 2 jam pertama tuh udah itu. Terus 2 jam berikutnya tuh itu yang pasti 2 jam pertama. Yang 2 jam kedua itu biasanya aku dinamis mas, tergantung hari, tematik gitu. Ada yang itu aku alokasiin bener-bener deep listening. Deep listening atau misalnya bisa nonton referensi sebanyak mungkin. Jadi bukan kualitas tapi kuantitas. Tapi kadang kualitas juga jadi dengan deep listening. Terus analisis. Jadi kayak nonton lesson, terus aplikasinya segala macam. Itu di segmen kedua. Terus yang segmen ketiga yang di 2 jam berikutnya itu aku biasanya aplikasi mas gitu. Jadi belajar lagu. Belajar lagu belajar lagunya itu ya misalnya kayak apa yang sudah aku pelajari tadi di segmen 2, segmen 3 aku pelajari aplikasinya dulu band in a box. Ya. Sekarang kan Airil Pro ya yang sekarang Airil ya. Airil Pro. Kalau dulu tuh band in a box ya. Ya. Kalau nggak punya band, lu punya band di komputer namanya band in the box. Ya. Itu 2 jam itu aku aplikasiin. Itu mulai dari aku mempelajari temanya, sekaligus aku belajar baca real book. Belajar tema, terus kemudian aku belajar improvisasi di situ, belajar walking gitu. Itu kan semuanya udah aplikasi. Terus yang 1 jam terakhir adalah untuk kesimpulan. Aku harus merefleksi latihan hari ini. Itu aku bikin jurnal baru untuk besoknya. Itu aku mau ngapain? Gitu. Itu aku anggap 1 jam itu tuh harus fokus gitu. Karena saat kita mereview hasil latihan hari ini tuh kita nggak bisa kayak sekenanya gitu kayak refleksinya harus detail gitu. Jadi supaya nanti besok harus ngapain tuh kita tahu benar-benar masalahnya apa gitu. Itu berarti kan 7 jam tuh. Iya. Itu berunut atau pecah-pecah nih? Oh, waktu itu harus runut Mas aku. Oh, runut ya. Pagi mesti. Pagi aku mulai jam 8, Mas. Berarti ya kayak orang ngantor ya. Orang ngantor. Jadi emang itu motivasiku kayak ya teman-teman kuliahku anak-anak IT itu mereka kan mendambakan office hour kan, Mas. Gue juga punya kok office hour, mbok kira ngono ki lho. Aku ya duwe kok ngono ki lho. Oh, makanya sebenarnya kan kalau pakai office hour gitu nggak mengganggu berkomunitas ya. Karena setelah itu kamu bisa berkomunitas tapi sudah punya kayak bekal gitu ya. Aku ke Samirono itu biasanya kan habis mandi jam 5 aku ke Samirono. Ya benar. Jam 5-an apa menjelang maghrib itu aku ke Samirono. Setelah itu ngejam sampai jam 10 biasanya. Sampai udah harus diem lah gitu. Berarti itu ideal banget ya. Belajar dari pagi sampai sore sampai malam ngejam. Berkomunitas bertukar pikiran ya. Kadang berensemble, kadang kita bertukar pikiran karena kalau cuma sendiri doang di kamar ya kayaknya enggak deh. Oh gitu ya, jadi gitu warga. Jadi sebenarnya kalau kita dengar kan 7 jam 8 jam kayaknya susah. Ternyata enggak Mas, juga. Itu masih karena kurang, Mas. Masih kurang. Kalau setelah kamu jelaskan part-partnya ya sebenarnya kalau umpamanya bagian kita pelajar tangga nada pun diatonis gitu. Itu 2 jam hampir nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup Mas, sebenarnya nggak cukup. Tapi kalau dengan metode saya itu mau nggak mau lu harus berhenti. Karena apa? Itu jadi bahan evaluasi Mas. Yang belum apa? Artinya misalnya saya set di tempo 35 gitu. Wah kalau 35 kayaknya negosiasi waktunya susah deh gitu. Bikinlah 40 gitu atau 50. Akhirnya saya menemukan satu itu di 50 Mas, 50 BPM. Itu saya bisa tangan nada tuh habis semua yang saya perlu pelajari. Jadi menentukan tempo tuh jadi kayak satu masalah sendiri loh Mas gitu di 1 jam terakhir tadi itu. Ini kok nggak nyampe ya tadi ya, tapi aku harus berhenti nih. Berarti besok aku harus supaya besok ke bagian yang lain aku harus di tempo berapa nih gitu. Itulah yang berarti itu tuh sebenarnya rahasianya. Nah itu kan main bass. Ya. Itu sudah belajar kontra juga? Oh saya belajar kontra itu mulai 2012 tuh proses mulai dari saya mencari hunting ya, pokoknya saya kenapa pengen belajar kontra itu? Nggak bukan ya karena referensi jazz yang saya tonton ya Mas ya. Iya sih, saya seneng banget sama Ron Carter. Seneng banget sama Ron Carter. Wah aku kemarin tuh sempat ini
mungkin bisa dikasih pendapat juga. Aku tuh nggak sengaja nemu videonya Ron Carter tentang walking bass. Ya. Yang dia hanya memakai trinada apa ya? Kortun tapi tidak ada yang sama. Gitu loh maksudnya. Bolak balik itu bisa jadi walking dan itu khas Ron Carter ya. Iya. Oh iya. Kortunnya tuh kuat banget pertama. Terus kalau yang kenapa aku suka banget Ron Carter tuh karena dia tuh termasuk yang sangat disiplin dengan menggunakan kortun. Tapi menciptakan melodic lines-nya itu tuh seperti bernyanyi. Ya, aku makanya kan. Jadi tidak yang bisa gitu ya. Do mi sol. Iya, padahal cuma pakai kortun do mi sol. Waduh. Jadi merangkainya itu sangat melodius, tapi dia chordal gitu loh Iya, kan. Iya. Biasanya kan kalau chordal kan kerasa banget nih chordnya gitu. Nah, itu dia enggak. Dia melodic lines. Tapi isinya semua didominasi banget sama kortun. Gitu. Sama aku suka satu pendekatan Ron Carter tuh kayak dia tuh ada tension and release-nya itu loh. Jadi kayak dibuat selama bikin walking bass tuh dia memperhitungkan sekali tension and release. Kapan saat dia tension terus kemudian kapan dia release gitu. Itu tuh enak banget alurnya gitu. Nah, dari Ron Carter itu saya suka sama Ray Brown sama Christian McBride, dan akhirnya kebuka NHOP gitu. Dan Gary Peacock dan banyak lagi. Terus kayak kok semuanya kontrabas ya gitu, yang tadinya padahal saya sukanya Marcus Miller, Peter Wooten gitu kan. Iya. Kontrabas seru juga akhirnya ya, kayak ya mau nggak mau saya harus punya kontrabas gitu waktu itu. Padahal waktu itu suatu yang itu masih di UPN. Itu udah lulus Mas. Udah lulus. Itu di gelombang kedua saya yang kan tadinya saya cuti yang konsisten 7 jam. Tapa Berata saya. Tapa Berata gelombang pertama tuh waktu saya cuti. Tapa Berata kedua tuh setelah saya lulus yang sebelum saya masuk ISI itu saya menerapkan Tapa Berata itu. Di era-era itu terus tapi saya lebih fokus ke jazz language sih waktu itu. Kebetulan juga dulu sempat secara nggak sengaja saya ada satu gig sama Sianuraga gitu. Mas Mulus dulu yang menjebak saya gitu. Mas Mulus sama Mas Faisal, terus itu satu titik balik kayak dijebak di satu project di mana Sianuraga itu baru pulang Indonesia, terus ada gigs di JSC, aku lupa nama eventnya apa. Tapi yang jelas tuh kenapa saya bilang dijebak itu karena Mas Mulus itu bilang Sianuraga itu piano toh? Iya kan Sianuraga itu. Iya. Itu pertemuan pertama saya sama Aga Mas itu. Simus ayo main sama Aga ya. Terus saya tuh memang karena saya cupu atau gimana ya, saya nggak tahu Aga itu siapa. Oke, Aga siapa? Oh, dia wong Jakarta ngono. Oh, oke Mas. Mas Mulus, oke, singkat aja lah gitu. BTW maksudnya apa ya? Terus dia orang seperti apa ya gitu kan. Karena kan bukan Sianuraga tapi Aga ngomongnya gitu kan. Si Mas Mulus bilang, iku salah satu vokalisnya Smash gitu. Aku percaya Mas. Jadi mindset saya sebelum ketemu Aga itu saya musiknya kayak Smash ya. Dan saya kan berusaha kalau dapat kesempatan satu opportunity apa itu saya selalu maksimal gitu ya. Oke, saya pelajari itu Smash dulu. Saya kepo tentang Smash. Tapi bodohnya tuh saya nggak kepo orangnya gitu loh. Saya kayak informasinya Smash. Oke. Oh, kira-kira nanti sok inisiatif lagunya, kalau lagu ini kan ada list lagunya kayak Bangun Pemuda gitu. Karena waktu itu lagi acara kayak 17-an lah apa-apa gitu. Oke, udah tak kasih aransemen gitu loh di kepala saya gitu. Saat latihan di studio, satu bawa partitur. Saya belum bisa baca tuh mas. Satu bawa partitur, sukatnya 7/8 ini segala macam. Gila, masih Kusnudon Mas. Wih, ternyata Smash tuh gak ecek-ecek loh. Saya, ini respect banget gue sama Smash. Wah, bersyukur banget nih aku bisa ketemu sama salah satu personil Smash. Materinya gini lagi gitu kan, dan bikin repot. Saya waktu itu belum bisa cara baca F clef dan lain-lain. Oke, saya sampai akhirnya saya tanya sama Aga gitu kan. Loh kamu kalau Smash manggung gitu kan, banyak cerita sampai akhirnya bukan gitu. Di proses itu ternyata singkat cerita saya malah cerita Aga ya. Saya sadarkan bahwa
Aga kan sekolah di Belanda ya kalau nggak salah. Kelihatannya. Akhirnya saya tanya lah, begitu dia tahu kuliah di Belanda dan dia bukan vokalis Smash, saya tanya lebih serius masalah musik gitu. Oke, belajar jazz gitu, gimana gitu. Itu saya dikasih rudiment basic yang, dan itu secara mindset saya, wow, ternyata banyak sekali yang saya miss dalam belajar saat itu gitu. Jadi kayak saya ngulangin lagi proses-proses itu, jadi ada gelombang kedua di tapa berata saya itu. Fokus di jazz language gitu. Oh, berarti jazz language itu ada rudimennya pun ada perbedaan dengan. Sebenarnya tuh Mas, selisihnya tuh cuma kayak kedisiplinan tentang 24 metronom segala macam, terus apa namanya, bagaimana kita menganalisis dan bagaimana kita mengkritisi sebuah lick gitu. Itu lebih ke fokusnya aja sih sebenarnya. Kalau metodenya ya hampir sama sebenarnya. Sama ya. Cuma fokusnya gitu. Fokusnya tuh kayak lebih kita metronom disiplin 24 triplet gitunya tuh lebih disiplin lagi gitu. Dan kalau dulu tuh sebenarnya hal-hal yang sangat sepele yang agak omongin waktu itu adalah quarter note. Pentingnya quarter note gitu. Jadi kayak latihan quarter note konsisten 24 justru dan tempo lambat. Itu jadi penting banget gitu. Itu kan basic banget Mas. Iya. Itu sudah kita lakukan tuh jauh sebelum kita ngapa-ngapain tuh kita udah Iya. lakukan itu. Cuma kita nggak punya awareness-nya. Iya. Jadi fokusnya tidak terjadi. Gitu. Sepele banget toh. Itu malah kalau dulu mungkin dianggap sebagai step awal. Iya. Kalau ini malah itu step yang penting. Iya. Kan gitu loh. Kita udah menggeser fokus ya. Jadi apalagi fokusnya umpamanya memang di kita tahu aksentualnya di 2 sama 4, berarti dengan tempo lambat gitu, quarter note gitu, kita bisa ngerasain aksen di 2 dan 4 dengan jelas. Betul. Kan gitu. Sama bagaimana 8 note, latihan 8 note gitu. Jadi saya dikasih beberapa cara-cara latihan. Latihannya cuma latihan 8 note aja, latihan quarter note, 8 note, triplet, bagaimana kita memanipulasi metronom. Maksudnya bagaimana kita memanfaatkan metronom. Misalnya metronom tuh nggak selalu harus di 1 2 3 4, tapi bisa juga dari 2 4. Bisa juga dia metronom tuh jadi klik triplet up-nya gitu. 8 note tripletnya. Jadi jadi metronomnya tuh bunyinya di up-nya. Jadi kita jadi kan kita sering bagaimana sih kita bisa presisi untuk latihan tripletnya yang seperti apa. Jadi kayak supaya itu kita persepsi metronom itu jadi up-nya gitu. Gitu. Atau kadang peta buta ya, saya sama teman-teman kadang ngomongnya adalah peta buta, jadi kayak 4 bar bermetronom, 1 bar metronom, 4 bar enggak bermetronom, 1 bar bermetronom. Jadi gimana kita bisa steady secara tempo gitu. Itu ya. Jadi malah di AGA tuh banyak disadarin masalah latihan metronom. Itu makanya masukin era bertapa kedua. Iya, karena wow, itu mendekonstruksi kayak semuanya setelah dia itu main juga gini gitu. Wah, basicnya bergeser pun ke kontra juga, berhubungan sama kontra. Berhubungan sama kontra, Mas. Gitu. Jadi kayak udah ini kayaknya harus nih, sekalian aku lagi mengulangi fase awal belajar, sekalian aku instrumennya baru. Kontrabas. Sekarang kita ngobrolin tentang era di ISI. Di ISI berapa tahun berarti? Kalau diisi sih sebenarnya 4 tahun ya. 4 tahun. 3,5 tahun. Itu ngambilnya apa disiplinnya? Pop jazz? Nah, angkatan saya itu kan minat utama. Minat utamanya apa? Jadi semuanya itu masih S1 seni musik. Tapi minat utamanya saya penciptaan malah. Masih jadi satu? Masih jadi satu, cuma kalau sekarang kan prodi nih. Iya. Langsung dari awal itu langsung udah dipisah ke passionnya gitu. Kalau dulu nggak, selama 4 semester belajar jadi satu, semester 6 kalau semester 5 itu mulai minat utama. Oh, minat utama ada apa aja itu? Penciptaan, ada penyajian, ada musikologi ya, ada pendidikan gitu. Oh, itu mulai semester 6. Yang sekarang jadi prodi lah sebenarnya. Oh. Tapi dulu minat utama. Kalau dulu minat utama, berarti harus ikut basicnya dulu, baru bisa milih minat utama gitu. Betul. Tapi berarti saya penciptaan. Mayornya apa? Tetap bahasa elektrik saya. Elektrik ya? Iya, cuma prakteknya kontrabas. Hmm. Tapi karena apa ya?
di pop jazz itu kan cuma ada bass elektrik sebenarnya, nggak ada kontrabas gitu. Kalau kontrabas itu di klasik gitu. Iya. Cuma waktu itu saya kan 2012 saya les sama Pak Agung. Hmm. Les sama Pak Agung di secara private di rumah. Itu belajarnya malah klasik kan. Klasik, mulai belajar baca lagi, terus mulai belajar anatomi dan lain-lain basic gitu. Pendekatannya klasik gitu. Tapi kalau mau masuk isi kontrabas kamu nggak akan keterima gitu. Karena kamu belum main konserto, Pak Agung bilang gitu. Masuknya bass elektrik aja gitu. Terus nanti baru kalau kau udah masuk itu nanti mau belajar kontrabas apa terserah. Semua maksudnya yang penting masuk dulu gitu. Jadi status saya bass elektrik. Tapi kalau kuliah kadang saya bawa kontra, saya latihan kontra, saya lanjutin les sama Pak Agung. Terus juga salah satu motivasi banget saya masuk ISI itu saya mencari lingkungan yang akademik kan. Saya belum pernah punya pengalaman ikut orkes. Saya belum pernah punya pengalaman bermain bersama yang non band. Non band ya, non band. Mungkin di sana aku ngomong klasik tapi nggak cuma klasik ya, cuma non band lah gitu. String ensemble, terus ada kayak saya juga ikut Basaurus gitu. Jadi perkumpulannya kontrabas gitu. Ensemble kontrabas, ada Basaurus gitu. Itu justru malah saya banyak bergaul sama teman-teman klasik sih Mas di ISI. Di situ kayak wawasan saya banyak sekali berkembang juga gitu. Sebelum saya masuk penciptaan, karena saya kenapa pengen masuk penciptaan, yang pertama sebenarnya nggak bisa dipungkiri saya tuh rada emosi sama Jai itu, sama Gion Afilsando gitu. Kan dia kan penciptaan juga kan dulu. Cuma kan dia udah dulu di ISI gitu. Sering banget dia tuh cara mikirnya tuh saya nggak mudeng gitu. Kau mikir apa toh? Maksudnya apa sih yang ada di kepala kamu? Saya kayak kamu main kayak gini, aku belum dapat. Ternyata kesulitan saya saat itu tuh ternyata ya karena pemahaman saya belum tahu, estetikanya belum dapat, pemahamannya belum dapat. Artinya kayak satu sisi ada dendam pribadi juga, kayak aku kok nggak bisa sih mainin dengan enjoy gitu. Aku nggak bisa sih mainin dengan sepenuh hati gitu. Musik yang sedang kamu tawarkan itu gitu. Akhirnya saya masuk penciptaan supaya saya dipaksa untuk melihat musik secara lebih luas lagi. Dan di situ juga banyak sekali membuka kacamata saya terhadap musik, yang sampai akhirnya dulu yang aku pernah kesulitan tuh ini kuncinya. Dulu yang ini. Jadi kayak malah akhirnya jadi kesenangan di sana gitu. Dulu saya sampai baku hantam sama Jai gitu kayak. Apa tuh iki? Wah, aku rasa ora iso mlebu. Wah. Sampai saya sempat keras-kerasan lah gitu. Iso. Ora. Jadi sempat padu lah gitu. Ada begitu saya belajar itu kayak itu yang dimaksud. Dan itu bukan cuma Jai ya, orang semacam Jai itu kayak yang saya kenal waktu itu ya. Mereka berada di wilayah penciptaan atau wilayah arts ya. Bukan yang di wilayah jazz aja, bukan yang di wilayah band-bandan aja misalnya gitu, tapi berada di wilayah art gitu. Seni, lebih ke seni apapun itu gitu. Itu seringkali kan kayak ya makanya orang-orang umum bilang nyeleneh ya. Tapi ya itu mungkin kayak aku harus bisa masuk ke gerbang itu. Akhirnya saya motivasi masuk ISI, terus kemudian salah satunya juga pengen belajar penciptaan. Berarti belajar kontra, belajar penciptaan gitu. Betul. Itu di era S1 ISI. Berarti S1-nya 2 kali. S1-nya 2 kali. STSSN. Ya, berarti titelnya 2. Iya. Tadi terakhir kan ngeband itu Everyday, bikin Everyday. Betul. Itu Everyday sampai sekarang berarti masih ada kan? Sampai sekarang alhamdulillah. Berarti 15 tahun. 10 tahun lebih. Iya, Mas. 15 tahun ya. Kan kalau dihitung dari rilis album 2013. 2013. Berarti sekarang berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Apa 12? Ya, itu. 12 tahun. Udah berapa album tuh? Album itu baru 2 sih sebenarnya. Ya? Sekarang lagi proses yang ketiga. Udah tinggal selesai, udah tinggal finishing aja sih. Aku kan mengikuti dari awal ya, kalau aku ya sampai sekarang ya. Kan banyak banget pergantian formasi ya di situ ya. Iya. Yang tetap ya cuma kamu. Kalau yang dari awal banget nih. Yang dari awal banget ya memang tinggal aku. Karena sama Jai itu ya kamu. Sama Jai.
Terus tapi kalau dihitung dari pengkaryaan itu aku Simbah Riri yang masih sama. Perbedaannya sama 2000 yang sekarang yang mau dirilis album sama yang pertama dulu, konsep musiknya sangat berbeda tuh. Otomatis berbeda. Berbeda ya. Everyday yang sekarang seperti apa kalau kamu menggambarkan? Everyday sekarang itu Personilnya cuma 4. Cuma 4. Instrumennya bass, gitar, drum, vokal. Seperti apa? Seperti HCP ya. Ya kira-kira lebih anu. Ya maksudnya kalau instrumentasi kayak gitu ya, instrumentasi gitu. Cuma lebih feminim ya karena vokalisnya cewek. Gitu. Terus apa ya? Mungkin tapi enggak galak juga sih, enggak segalak RCP juga. Ini kami sih biasanya memang paling susah tuh mendeskripsikan Everyday itu kayak apa sih gitu karena nggak bisa dipungkiri kami ketemunya di komunitas jazz yang artinya punya bahasa ibu yang hampir sama. Kami belajar jazz itu nggak bisa dipungkiri dan nggak akan hilang. Terus juga masing-masingnya juga suka musik-musik yang Riri itu suka banget R&B. Gio juga suka R&B walaupun yang R&B-nya tipikal yang berbeda. Aku sama Simba aku suka semua sih, suka semua. Yang bedroom pop juga aku suka gitu kan. Jadi kayak aku suka Simba suka yang dancing gitu. Jadi kita nggak mikir genre sih mas. Kami nggak mikir genre sebenarnya di Everyday itu. Berarti kan aku ngelihat itu Everyday itu sempat menjadi band yang jazzy dengan karyanya adalah yang sangat dikenal maksudnya ke Jogja lagi ya. Kapan ke Jogja lagi itu. Tapi kelihatannya juga ada era-era Everyday itu lebih blend dengan world music ya. Ada ya era-era itu ya? Ada ya? Ada. Itu sempat jadi album atau batal jadi album. Oh, batal. Maksudnya nggak dirilis. Nggak dirilis. Udah rekaman beberapa cuma nggak diselesaikan. Nggak dilanjut. Tapi sempat kan. Itu era-era tahun berapa itu? Lupa aku. Tapi sebenarnya itu tuh kalau yang sama world music itu sebenarnya di era-era album pertama sih. Masih album pertama ya? Oh, enggak sih, sorry. Enggak ya? Enggak. Jadi itu tuh kayak album pertama tuh materialnya seperti itu, terus kemudian tuh di pertegas misalnya nih di album pertama tuh ada suara suling, ada gambang suling ya. Itu kan lagu Yakin atau Sabdo gitu. Itu kan lagu tradisi gitu. Cuma kita memang bikin buat versi Everyday. Tapi kan kami juga kalau di step selanjutnya tuh kepengen ngeblendin itu juga sama tradisional juga gitu. Jadi ngajak pemain kendang, pemain suling gitu. Terus ada lagi misalnya kayak Surya Kembara, itu kan kami eksplorasinya itu idiomnya keroncong. Iya. Jadi dari album pertama tuh sebenarnya udah itu. Cuma memang kalau kemudian yang kami menghadirkan instrumennya itu setelahnya gitu. Untuk mempertegas apa yang dimaksud di album pertama. Misalnya kayak Pelangi Kelabu itu budaya Sape itu dari Kalimantan. Oh, berarti itu eksplorasi setelah album pertama ya? Sebenarnya lebih ke ini sih mas, kami memang semuanya belajar jazz tapi kita bikin album nggak mau jazz gitu. Gitu. Yang Indonesia banget, yang Jogja banget, yang gimana sih gitu. Karena Jogja adalah Indonesia mini, jadi kita coba menggali. Ya walaupun masih klise tapi ya itulah upaya kami mencari bahasa kami sendiri gitu. Selain Everyday berarti kan ada beberapa project mesti ya? Era-era sekarang lah, present ini. Kalau sekarang itu ada berdua project saja, saya sama istri. Oh iya. Itu musiknya gimana itu? Itu mungkin bisa dibilang arahnya ke folk ya? Ke folk ya. Kalau digenrekan tuh mungkin ke sana. Cuma lagi-lagi saya tuh nggak suka berkutat dengan genre ya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke itu sebuah project di mana karena saya khawatir misalkan nanti menikah terus anaknya ada 11, 15 gitu terus nanti lupa pacaran fase harus ada satu ruang
di mana saya bisa berdua saja dengan istri. Hmm. Walaupun anaknya udah banyak gitu. Hmm. Saat berdua saja, aku mau berdua aja lah gitu. Istilahnya harus ada tuh, momen pacaran tuh harus selalu ada. Sebenarnya proyek itu lebih ke arahnya sana sih Mas gitu. Ini sebenarnya malu sih bilangnya, dari tahun lalu aku bilang lagi proses album kedua, tapi belum selesai gitu. Karena ternyata ngeband sama istri nggak segampang itu gitu. Ternyata ya gitu. Waktu album pertama kan karena masih belum menikah tuh, masih masih belum itu menikah. album pre-wedding kan Mas. Oh. Album pre-wedding tapi bikin karena album sendiri. Karena musisi, albumnya musik bukan foto gitu. Oh. Iya, tuh itu masih lebih gampang, masih iya, mesti jauh lah. lebih gampang. Setelah itu tuh kayak bikin single aja, wes berat banget itu. Tapi itu ternyata maksudnya kayak lika-likunya berdua saja ya, suami istri, suami apa, yang mana kami memilih untuk porsi prioritasnya lebih ke keluarga, kehidupan keluarganya, bukan ke karir musiknya. Berarti itu berdua saja. Berdua saja. Saya juga saya ada eksperimen juga sama Anteng Kitiran. Nah itu, aku pengen cerita dikit dong Anteng Kitiran. Itu kan world music kan? Apa? Ya sebenarnya bisa dikatakan ke situ. Ya mungkin kalau di genre kan mungkin dia masuknya ke world music. Dikatakan dia kelompoknya masuk ke kelompok world music memang gitu. Cuma memang itu lebih ke ini sih, lebih ke idenya tuh kita semua instrumennya instrumen barat. Instrumen saya kontrabas, Mas Eko Balung itu violin, terus Krisna itu piano atau keyboard, terus Gagah itu drum atau perkusi ya. Itu sebenarnya eksplorasinya itu kayak keroncong Mas. Kita memainkan alat musik barat, tapi rohnya itu budaya kita gitu. Istilahnya main gamelan, kalau karena kami orang Jawa, jadi kami main karawitan dengan alat musik barat gitu. Jadi hampir sama seperti keroncong kan. Cuma kalau keroncong kan kemudian menjadi budayanya ke lagu atau ke budaya populer ya gitu. Nah, ini kami lebih memilih ke budaya artnya lah, istilahnya ke wilayah artnya. Jadi bukan estetikanya, bukan ke arah lagu, tapi kami ke seni bunyi gitu. Gitu. Jadi ya berusaha untuk mencoba mencari formulasi baru juga untuk memformulasikan harmoni gitu, yang tidak semata-mata mengacu harmoni barat konvensional atau harmoni luar lah. Tapi walaupun karawitan itu kita nggak bisa bilang di situ ada harmoni ya, cuma karawitan itu nggak punya harmoni, cuma ada fenomena harmonis ya kan, fenomena harmoni itu ada gitu. Jadi itu yang kita ambil kemudian kita formulasikan sebagai istilahnya apa ya, ramuan harmoninya Anteng Kitiran. Itu sampai sekarang tapi belum album ya? Album sebenarnya juga udah kelar, cuma belum rilis aja Mas. Oh, makanya tak cari itu nggak ada. Nunggu artwork. Aku itu karena sangat menunggu itu kan salah satunya Bang. Udah Mas, itu udah lama toh Anteng Kitiran aku. Udah lama. Album tuh udah jadi album pertama. Jazz mana ya lupa aku. Dulu yang di Bandul. Bandul ya itu ya. Kan Anteng Kitiran. Wah, iki Anteng Kitiran. Albumnya udah jadi, udah rekaman, udah selesai mixing. Nah, hubungannya sama Anteng Kitiran nih. Pendapatmu tentang skena ini kan sebenarnya tidak bisa dikatakan musik kontemporer sih dalam menurutku. Tapi apa ya? Ini ya world music, gampangnya itu world music. Skena world music di Jogja. Karena aku ngelihatnya ya itu kan salah satu pionirnya, pelopornya Kwa Etnika. Kwa Etnika, lalu ada dulu siapa namanya? Bapak Wulu Armahami sama gamelan elektronik itu Sabto Raharjo. Oh, Sabto, Pak Sabto. Oh, gitu. Nah, kalau menurutmu era sekarang setelah era Kwa Etnika kan, karena Kwa Etnika kan memang Pak Djaduk sudah nggak ada. Ya masih ada Kwa Etnikanya, tapi eranya sekarang kan berarti pasca Djaduk Ferianto itu. Kalau untuk yang di Jogja, kamu
kadang melihat nggak ada Ya ada calon-calon Jatiraga ya kalau nah, yang Jatiraga itu aku juga penasaran masih ada nggak ya? Masih ada ya? masih sih kalau ketemu Gipta sih masih ya, Masih saya ya? bilang masih. Anang Getiran ya maksudnya masih gitu, masih gitu. Terus tapi memang belum ada yang menggeliat segitunya ya seperti Qua Etnika. Sekomersil. Atau Mungkin saya mungkin nggak mau bilang komersil tapi lebih ke ini loh, ke action yang besar gitu, action yang besar, terus kemudian dapat ruang yang bonafit lah istilahnya gitu, exposure yang bagus. Kayaknya belum ada yang saya menggeliat itu sih kalau. Apakah itu karena pilihan? Apa enggak? Kalau menurutmu? Gimana ya? Aku nggak berani bilang itu pilihan, tapi saya mau mencoba masuk di kacamata yang lain. Bahwa world music kalau dulu tuh boundary-nya tuh kuat. Nah, sekarang kalau kita ngomongin world music, bahkan bunyi gamelan bisa dimainin pakai VST, Mas. Iya, sekarang ya. Ya kan? Maksudnya apakah si alat itu sekarang istilahnya harus selalu hadir? Jangan-jangan justru world music sebenarnya sekarang sedang menggeliat, tapi bukan secara wujud. Iya. Tapi secara komposisi sekarang lebih blend lagi gitu. Misalnya kayak Lati misalnya. Itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin unsur world musicnya ada ya gitu. Mau seberapapun kadarnya. Iya. Tapi itu jadi blending yang ya kalau ngomongin world music dunia, lah itu malah jadi lebih dunia dong gitu. Iya. Iya kan gitu. Makanya saya bilang kalau kayak karawitan tuh bukan world music sih. Tapi memang dia salah satu dari world music. Jadi payungnya memang world music kan, musik dunia. Salah satu dari Indonesia, dari mana, dari Iya. Itu. Jadi kalau kayak Anteng Gitiran sebenarnya kenapa aku tadi tidak langsung mengiyakan itu world music? Ya memang payungnya world music, tapi sebenarnya mindset kami ngerawit ya Mas gitu. Kami tuh ngerawit pakai alat musik barat itu. Istilahnya kalau itu mau dibilang kontemporer enggak juga, tapi kalau dibilang konservatif enggak juga. Gitu. Iya kan? Enggak juga. Kontemporer. Makanya aku bilang eksperimen di situ. Iya. Eksperimental. Iya sih, mungkin malah tepatnya musik eksperimental aja ya, eksperimental musik ya. Malah aku lebih kalau dari aksinya. Kalau umpamanya kita ngobrol tentang eksperimental musik itu kan memang di Jogja salah satu gudangnya ya. Betul, itu yang kenapa saya masih senang di Jogja juga. Itu hubungannya ini sama tadi studi. Kan setelah S1 aku dengar kan kamu S2. Ya. S2-nya diisi lagi, penciptaan lagi. Penciptaan berarti di mana itu? Di Suryo Diningratan. Suryo Diningratan itu ya. Nah, itu di S2 itu apakah itu belajar apa toh nek musik ini? Sebenarnya penciptaan lagi. Kalau S2 itu pada dasarnya adalah kita belajar riset ya. Istilahnya semua tentang riset gitu. Kalau S1 itu penerapan. Ya kan kalau S2 itu risetnya. Cuma sebenarnya kalau apa yang saya lakukan di S2 itu kemudian saya punya latar belakang IT. Saya punya latar belakang penciptaan musik. Terus bagaimana dua itu tuh menjadi satu bahasa penciptaan saya gitu. Akhirnya kayak ya saya mau nggak mau kayak harus belajar ini penciptaan musik dengan menggunakan bahasa atau latar belakang IT saya juga. Kemudian saya eksplorasi musik generatif. Musik generatif tuh musik yang bisa menciptakan dirinya sendiri, generate. Ya, kayak AI itu. Sebenarnya ya AI itu sifatnya juga generate kan, generatif juga gitu. Jadi kalau di tesis saya itu kita masukin misalkan 5 nada gitu, terus kemudian kita bikin itu menjadi satu karya ya mau berapa menit. Tapi formalnya adalah dari tingkat kebadatannya. Kebadatannya itu aku justru malah terinspirasi dari karawitan. Di mana pola-pola karawitan itu sangat fraktal,
kita bisa lihat itu secara fraktal karena itu similarity-nya jadi kayak polanya sama cuma besarannya tuh lebih lebar. Jadi kayak itu apa ya yang kita bisa pakai sebagai sisi generatifnya ya gitu. Ternyata kalau dari segi pola dia bisa menjadi aspek kerapatan atau densitas dari kepadatan dari sebuah karya gitu. Fraktal itu gitu. Jadi kayak singkat cerita ya saya mencoba untuk melihat pola-pola karawitan dari sisi struktur itu, terus kemudian saya melihat polanya itu dari kacamata fraktal, perhitungan fraktal. Terus saya mencoba untuk membuat sebuah musik generatif berdasarkan perhitungan itu gitu. Oh, dan itu sudah selesai? Sudah selesai. Berarti lulus S2 tahun berapa? 2021 ya, 2021. Oh, 2021. Berarti kalau S2 itu apa tuh? Tesis ya? Tesisnya tentang itu tadi ya? Iya, tentang itu. Tentang musik generatif tadi itu. Musik generatif. Nah, berarti fokusnya di situ ya pas S2 ya? Iya. Menciptakan kan penciptaan juga. Menciptakan itu bentuknya software atau enggak sih, kalau itu masih bentuknya karya. Tapi kalau dari tesisnya sendiri itu temuannya tuh istilahnya temuan yang saya tawarkan tuh adalah bahwa di karawitan tuh ada perspektif fraktal tadi itu. Terus kemudian di situ kita bisa bikin sifat musik yang generatif gitu. Saya bisa menggunakan itu sebagai landasan penciptaan. Di situ saya metode mediumnya pakai Super Collider. Saya coding di situ. Saya bikin musik coding. Oh, pakai coding gitu. Pakai Super Collider. Karena punya basic di IT juga. Betul. Gitu. Kebetulan bahasa-bahasanya nggak jauh-jauh beda ternyata gitu. Kayak oh gini, ya asik juga sih ternyata gitu. Berarti titelnya 3. Ya kalau ditulis semua ST, SSN, MSN. Nggak ada kepinginan bikin album solo, kan pemain bass. Sebenarnya kebetulan banget ini sedang on the way. Oh iya. On the way. Kalau single udah. Oh, single udah ada. Ya, Yoga Pradana itu ada sudah gitu. Oh iya ya. Album. Ada di platform digital. Ada. Kalau itu pertama ada musim tanam, kedua ada Pak Choi Dance, terus yang ketiga ada album Jogja Horeg. Jogja Horeg. Itu apa itu? Itu sebenarnya menarik. Sebenarnya itu ini skripsi saya sebenarnya. S1. Penciptaan S1. Penciptaan S1 saya itu jadi album. Ya. Jadi album karena saya bikin komposisi 5 bagian gitu. 5 bagian. Ya inspirasinya adalah dari peristiwa gempa Jogja. Gempa Jogja, terus di sana saya mencoba belajar musik programa ya. Jadi kayak bagaimana itu dari sebuah fenomena, sebuah pengalaman, terus kemudian bagaimana itu ditransformasi ditransformasi menjadi musik atau bunyi gitu. Itu sudah ada di platform digital juga? Sudah ya. Aku belum dengar malah. Itu side stream sih memang. Iya, berarti itu kan komposisional gitu ya. Iya. Itu berarti 5 bagian komposisi gitu. Iya, ini kalau yang sedang saya kerjakan, kalau untuk yang project solo kemungkinan saya lagi mau bikin satu album yang pakai bass saya yang namanya Sulani Senja. Bass yang senar 6 aja. Oh, yang berarti ngomongin tentang bassnya. Sekarang apa aja bassnya? Wah, bassnya apa aja? Bassnya saya K2 Bear 6 ya, yang Sulani Senja warna orange itu. Terus ada itu 6 ya. K2 bass ya, Venet fret. Itu yang fretnya yang multi scale. Yang multi. Itu namanya multi scale ya kayak gitu ya. Iya, ada juga jazz bass saya, Fender Jazz Bass Korea. Itu yang saya cabutin fretnya ya. Bagi jazz yang nyambutin cuma jadi fretless gitu. Terus ada swastika, ada kontrabas saya. Kontrabas yang paling itu aja sih yang sekarang pakai sehari-hari. Oke.
Berarti kapan albumnya selesai kira-kira? Target sih dalam beberapa bulan ini ya. Untuk yang Surani Senja ya, yang tribute to Surani Senja. Maksudnya saya memang lagi bikin yang entah nanti jadinya EP, entah jadi album, tapi harapan saya album ya. Itu nggak tahu ya, baru dapat 4 lagu soalnya. Target sih pinginnya 8 lah gitu. Itu semua pakai bass itu gitu, pakai bass yang 96 itu gitu. Jadi kayak saya pingin mencoba untuk mencatat satu tributnya tuh ke bass gitu loh, ke alat gitu. Saya mencoba untuk mengeksploitasi bass itu sih. Nanti mungkin selanjutnya Janet yang Kontra itu. Venet. Yang Venet itu. Mungkin masing-masing bass punya album tersendiri. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Oke, Mas Yoga. Terakhir nih. Harapan untuk tahun 2025 nih pribadi. Harapannya apa ya, Mas? Saya nggak muluk-muluk sih, Mas, sebenarnya harapan itu. Harapan tuh jadi manusia yang baik aja lah. Amin. Itu aja sih. Maksudnya menjadi manusia ya. Artinya di sini tuh mungkin tuh kalimatnya pendek tapi secara makna tuh secara menyeluruh banyak sekali ya. Karena satu, ngomongin musik, sumber musik yang membunyikan musik ya manusia. Kita berkarya, kita bekerja, kita melakukan apapun itu kita sebagai manusia gitu. Jadi kayak ya menjadi manusia yang baik itu kayaknya outputnya semuanya harusnya menjadi baik. Itu yang utama ya. Yang utama gitu ya. Jadi kayak ya berusaha untuk ini sih, Mas, berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkin negatif, yang menyakiti orang lain, yang merugikan orang lain gitu ya. Berusaha ke sana aja sih, aku nggak muluk-muluk, Mas. Tapi itu susah banget beneran gitu. Oke. Itu ya berarti ya. Iya. Kita sudahi dulu. Betul. Karena sebenarnya kalau kita mau ngobrol sampai pagi. Wah, sampai mungkin 3 hari. Kita akan bikin lagi nanti kalau kita jadwalnya gaduk lagi. Oke, Mas, kita siap subtopik kali ya. Dengan topik tertentu. Betul. Ya kan? Ini karena menarik banyak topik yang bisa kita bicarakan. Karena kan kalau podcast gini kan lumayan kan kita bisa mendokumentasikan sebuah topik, membahas itu atau bisa dipelajari oleh lebih banyak orang. Pokoknya semoga bisa bermanfaat lah. Bermanfaat. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak RT, Mas Doni. Iya, semoga semua sehat-sehat. Amin. Iya. Mas Doni juga sehat selalu, amin. Produktif terus pokoknya. Oke, ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast. Musisi Biasa Podcast.